Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua ya, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabat berada. Saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke sahabatku, dalam kesempatan video kali ini saya ada satu buah kipas angin ya. Kendalanya 1, 2 tidak mau berputar, sedangkan 3 berputar dibantu dengan tangan ataupun hanya bergetar saja. Nah, sebelum kita lakukan percobaan ya, sebelum kita lakukan perbaikan, di sini kita coba dulu, kita colokkan ketegangan. Nah, di sini kita perhatikan, di sini speed 1 ya tidak mau menyala, speed 2 tidak mau menyala, speed 3 bisa kita perhatikan ya, speed 3 hanya menonjol ke depan aja, bisa kita perhatikan ya, tuh ya, hanya mendorong ke depan, tidak mau berputar. Nah, setelah saya telusuri, setelah saya cek, untuk dinamo ini terbakar. Nah, berarti ini yang terputus, yang terbakar jalur speed 1, 2 ya, dan 3-nya masih bagus. Nah, bagaimana caranya kita mengatasinya supaya kita tidak membeli dinamo ataupun mengganti dinamo, supaya kipas ini masih bisa diperbaiki lagi atau masih bisa digunakan lagi. Ini speed 3, ini mau berputar dibantu dengan tangan ya. Kita stop, dia berhenti. Kita arahkan ke kiri juga mau, ke kanan juga mau. Nah, bagaimana sobat cara mengatasinya? Silakan sahabat simak. Semoga di kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa berguna. Langkah selanjutnya kita bongkar dulu aja semua di sini ya. Kita akan lakukan pembongkaran, kita skip. Mohon maaf, kita skip dulu supaya untuk mengurangi durasi. Kita skip untuk pembongkaran. Nah, ini untuk dinamonya sudah saya bongkar, untuk baut-bautnya tinggal kita lepas saja ya. Ini kita lepas. Nah, permasalahannya nanti akan saya tunjukkan sahabatku, yang menjadi penyebab kenapa kipas angin ini hanya berdengung, tidak bergetar, tidak mau berputar. Speed 1, 2 tidak ada getaran sama sekali. Speed 3 mau berputar dibantu dengan tangan ke kanan dan ke kiri juga oke. Nah, di sini akan saya tunjukkan ya. Ini mohon maaf kalau kurang terang ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, di bagian sini itu udah ada terbakar. Mohon maaf, saya turunkan dulu kameranya. Sudah saya turunkan ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, setelah saya telusuri, di sini ada jalur yang terbakar di bagian sini ya. Di bagian dalam sini itu ada yang terbakar tuh, bisa kelihatan ya. Nah, ada yang terbakar di sini. Karena posisinya kalau kita mau membongkar ini ya, semuanya pasti akan tambah rusak ya. Nah, kalau untuk sebagian ya, kalau untuk lilitan dinamo seperti ini itu mudah sekali kita melepasnya untuk melakukan penyambungan speed 1, 2 speed 1 dan 2-nya ya, untuk melakukan penyambungan penyolderan kembali lilitannya ya. Caranya untuk pembongkaran seperti ini sangat mudah sekali ya. Insya Allah mudah kalau yang menggunakan selongsong. Tapi kalau yang seperti ini sahabatku ya, rata-rata kipas sekarang keluarnya model seperti ini ya. Bagaimana caranya kita untuk mengatasinya supaya kita tidak membongkar ini ya, supaya kipas ini bisa bermanfaat lagi ya tanpa kita membongkar ini. Saat yang pertama itu, yang kedua untuk speed 2 dan 1 kita tidak gunakan, supaya intinya gini, kalau tidak kita menggunakan trik seperti ini, pastinya ini dinamo sudah tidak berguna lagi dan kipas ini tidak bermanfaat lagi. Tentunya kita akan mengganti dinamo baru. Nah, setelah seperti itu, bagaimana caranya Bang? Nah, ini kan sudah kita teliti, sudah kita perhatikan ya. Di sini sudah kelihatan terbakar di bagian dalam sini. Mohon maaf jika kurang jelas karena posisinya agak sulit untuk menunjukkan ya. Nah, di sini sudah kelihatan tuh terbakar di bagian dalam sini ya. Nih, mohon maaf, nih bagian sini ada yang mengeluarkan percikan api ya, mengeluarkan percikan api di bagian dalam sini tadi. Ini jalur speed 1 dan speed 2. Nah, untuk selanjutnya sahabatku tidak perlu bertele-tele, ini kita pasang dulu aja semuanya ya, supaya nanti lebih mudah. Ini kita akan pasang dulu karena yang akan kita rubah, yang akan kita perbaiki bukan di bagian dinamonya, karena sudah jelas di bagian dinamo ini kalau menurut orang awam ataupun menurut yang belum paham ya dengan trik ini, pastinya dinamo ini tidak akan digunakan lagi, pastinya akan beli dinamo baru.
ya. Buat para tuser ya, buat para tuser, sahabat-sahabatku semua ya, para YouTuber ataupun para subscriber saya, jika menemui kendala seperti ini, jangan buru-buru beli dinamo baru dulu ya. Dimanfaatkan kembali dinamo seperti ini ya, yang bermasalah seperti ini, yang mau berputar speed 1 2 tidak mau, speed 3-nya dibantu dengan tangan. Lah itu bagaimana Bang, kan itu sudah terbakar, sudah nggak bisa. Nah di sini akan saya berikan triknya, di sini akan saya berikan jalan terbaik ya, supaya dinamo ini bisa digunakan kembali dan dinamo ini bisa dimanfaatkan kembali ya. Memang untuk kecepatan nanti akan saya jelaskan ya di akhir videonya. Nah ini untuk para tuser ini ya, insya Allah ini pengalaman baru buat kita bersama-sama, buat kita bareng-bareng ya. Ini pengalaman baru buat saya pribadi dan juga buat para tuser semua. Oke, di sini sudah lancar ya. Setelah kita ketok, setelah kita pasang kembali bautnya. Untuk selanjutnya yang harus kita lakukan ya, yang harus kita perhatikan ya. Ini kalau tidak kita lakukan penjemperan, itu pastinya dinamo ini sudah akan diganti dengan dinamo yang baru yang pertama. Yang kedua ya, pastinya dinamo kipas ini tidak akan dimanfaatkan kembali. Seperti itu ya sahabatku ya. Kalau tidak dilakukan penjemperan seperti ini, pastinya sudah tidak berguna. Supaya kita tidak mengganti dinamo, supaya kita tidak membuang-buang modal, tentunya masih sayang. Ini kipas masih baru, katanya belum ada 3 bulan sudah mati. Nah di sini kita manfaatkan aja, kita lakukan perbaikan supaya bisa kita manfaatkan kembali. Oke, langkah pertama kita buka penutupnya ya, ataupun di kipas-kipas lain ya. Yang penting cari aja jalur speednya ataupun jalur tombolnya ya. Kita perhatikan di sini ada kabel AC satu ya, karena yang satu AC-nya menuju ke atas ke dinamo, kabel AC satunya menuju ke posisi tombol ya. Di sini ada kabel abu-abu speed 1, oranye speed 2, merah speed 3 ya. Yang rusak dinamonya, yang terbakar dinamonya kok yang di jumper ataupun diperbaiki kok di bagian tombolnya Bang. Nah kalau di bagian dinamo tadi sudah kita perhatikan, di situ ada beberapa lilitan ya. Pastinya yang mau berputar speed 3, berarti lilitan speed 3 masih bagus. Hanya saja dia tidak mau berputar, mau berputar dibantu dengan tangan dikarenakan jalur speed 1 dan 2-nya dia terbakar ataupun putus. Nah supaya dinamo ini yang sudah terbakar masih bisa bermanfaat lagi ataupun masih bisa digunakan lagi, triknya seperti ini sahabatku ya. Nah, di sini ada 3 kabel ya. Di sini ada 3 kabel speed 1, speed 2 dan speed 3 ya. Kalau di Cosmos abu-abu, oranye dan merah. Ini kita gabungkan saja menjadi satu. Ini sudah saya kupas supaya mengurangi durasi ya tadi ya. Nah, ini kita gabungkan menjadi satu. Kita lilitkan jadi satu. Ya, kita gabungkan jadi satu seperti ini ya. Kita lilitkan. Nah, kita lilitkan menjadi satu. Bila perlu kita tambahkan solder supaya tidak lepas ya. Nah, kita solder dulu supaya tidak lepas ini. Ini tidak ada rekayasa, tidak ada pembodohan dan tidak ada trik-trik yang menyesatkan ya. Nah, ini sudah saya jumper seperti ini sahabatku ya. Nah, ini sudah saya jumper. Kita abaikan di bagian tombol. Kita perhatikan di bagian kipas ya. Nah, sahabatku, setelah kita lakukan penjamperan seperti ini, dinamo yang terbakar ini masih bisa kita gunakan untuk jangka waktunya insya Allah ya, yang sudah aman, bisa lama, bahkan saat penggunaan itu jangka lama, sampai bosing dan asnya yang luka, dinamonya masih bisa digunakan. Itu seringkali saya jumpai seperti itu setelah saya lakukan penjamperan seperti ini ya. Nah, setelah kita lakukan penjamperan di bagian speed 1, 2 dan 3-nya ini tadi ya, ini kan sudah kita jumper jadi satu. Untuk kecepatannya yang pasti di situ hanya kecepatan 3 ya. 1 dan 2 tidak berfungsi karena sudah terbakar. Yang kita fungsikan speed 3-nya saja ya. 1, 2 dan 3 ini nanti speed 3 semua. Hanya saja
yang tadinya tidak berfungsi, yang tadinya berputar dibantu dengan tangan, yang tadinya tidak mau menyala sekarang sudah mau menyala. Oke, kita nyalakan dulu ya, kita colokkan ketegangan biar tidak ada dibilang rekayasa. Kita colokkan, kita coba speed 1. Oke, sudah tidak dibantu dengan tangan. 2 ya, dan 3. Tapi yang berfungsi hanya speed 3. 1, 2 itu kecepatannya sama dengan kecepatan 3. Namun lebih pentingnya di sini kita tidak mengganti dinamo, kita tidak beli dinamo lama masih bisa kita gunakan, kita manfaatkan tanpa harus mengganti dinamo ataupun membeli dinamo. Untuk keamanan insya Allah saya jamin 100% aman ya, tidak terjadi konsleting listrik ataupun tidak terjadi kerusakan, terbakar ataupun kerusakan di bagian-bagian arus listrik yang kita jumper. Insya Allah aman. Oke sahabatku, semoga bermanfaat, semoga berguna. Seperti itu trik saya mengatasi kipas angin sudah terbakar. Satu jalur 1-2 nya, 3-nya masih bagus tapi tidak mau menyala, mau nyala dibantu dengan tangan. Triknya seperti ini, kita lakukan penjamperan di bagian jalur speed 1, 2, dan 3-nya ya. Kita jumper jadi 1, kipas angin yang tadi terbakar di jalur 1, 2 alhamdulillah sudah bisa digunakan lagi, tidak harus mengganti dinamo. Oke, 1, 2, dan 3. Ingat pesan saya sampaikan speed 1, 2, dan 3 kecepatan sama. Oke, semoga bermanfaat, trik baru, ilmu baru untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.